Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. At-tawabi' yang ketiga, at-tabi' yang ketiga yaitu at-taukid. At-taukid secara bahasa artinya penegas. At-taukidu tabi'un yuzkaru ba'da matbu'ihi. Taukid adalah tabi' yang disebutkan setelah matbu'nya. Fungsinya apa taukid? Liyu'akkidahu. Taukid ini dia menegaskan matbu' yang ada di belakangnya. Wa yuzila ma yumkinu ayatawahhamahu sami'. Dan fungsi taukid juga adalah untuk menghilangkan apa yang mungkin disangkakan oleh orang yang mendengar. Jadi kalau misalnya seseorang mendengar suatu pernyataan itu agak ragu, ya, kemudian kurang tegas, nah, maka di sini fungsi taukid adalah untuk mempertegas pernyataan itu. Contohnya di sini qabaltul malika nafsahu. Nah, nafsahu di sini dia taukid, taukid untuk menegaskan al-malik. Saya menemui pemimpin penguasa itu beliau sendiri. Nah, jadi nafsahu di sini adalah taukid. Kalau tidak didatangkan taukid, misalnya kita katakan qabaltul malika, saya bertemu dengan raja misalnya. Malik sini kita artikan aja. Ya bisa saja nanti orang mengatakan, mungkin pengawalnya, mungkin utusannya, ya. Tapi kalau kita katakan nafsahu, beliau beliau sendiri yang saya temui, raja itu sendiri yang saya temui. Nah, maka nafsahu di sini sebagai taukid, ya. Dan dia menegaskan matbu'nya. Mana matbu' di sini? Al-Malik, kata yang ada di sebelumnya. Nah, dan dia tabi' itu mengikuti mengikuti i'rab apa yang ada di belakangnya, matbu'nya. Di sini kita katakan Al-Malik di sini i'rabnya dia mansub, ya, karena dia sebagai mudhaf ilaih. Karena dia sebagai maf'ul bih. Qabaltul Malik. Maf'ul bih dia mansub. Maka nafsahu di sini karena dia taukid untuk Al-Malik, maka dia juga tabi' mengikuti. Dia menjadi mansub juga. Nah, kemudian at-taukid ada dua. Taukidu lafziyun dan taukidu ma'nawiyun. At-taukidul lafzi sama at-taukidul ma'nawi. Yang lafzi bi'adatil lafzi nafsihi. Taukid lafzi ini mudah karena kita cuma mengulangi lafaz yang sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini ada pengulangan. Maka yang kedua, kalimat yang kedua ini Allahu Akbar, ini sebagai taukid kepada kata kalimat yang pertama. Uktub, uktub. Ya. Uktub yang kedua ini taukid untuk menegaskan kata yang pertama. Naam, naam. Ini juga sama. Ini taukid lafzi namanya karena lafaz yang sama yang diulang. Taukid maknawi bisti'mali lafzin min hadil alfaz. Adapun taukid secara makna adalah dia yaitu dengan menggunakan lafaz-lafaz berikut, di antara lafaz-lafaz berikut. Ini maknawi, artinya bukan kata yang sama diulang, melainkan kita menggunakan kata-kata ini untuk menjadikan taukid. An-nafs di sini, ja'al amiru nafsuhu. Nah, ini taukid maknawi karena yang digunakan sebagai taukid di sini nafsuhu, ya. Nah, dia di sini marfu karena mengikuti muakkadnya kata yang di sebelumnya itu al-amiru di sini marfu sebagai fa'il. Qabaltur ra'isa ainahu. Beliau sendiri juga. Ain di sini kalau diartikan secara bahasa artinya matanya, tapi beliau sendiri maksudnya. Saya menemui ketua itu beliau sendiri, dengan beliau sendiri. Ya. Hadaral auladu kulluhum, semuanya. Anak-anak hadir semuanya, kulluhum itu taukid. Kemudian ajma' ini juga artinya semuanya, seluruhnya.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ajma'in di sini. Nah, kemudian kila. Kila keduanya. Hadaral mudarrisani kilahuma. Telah datang dua orang guru mereka sendiri. Benar-benar ya. Atau bisa juga diartikan benar-benar dua orang guru itu telah datang. Bisa juga. Kilahuma di sini taukid untuk al-mudarrisan ya. Nah, telah datang dua guru itu mereka berdua. Mereka berdua. Kilahuma di sini muakkid untuk mudarrisan ya. Kalau diterjemahkan mungkin agak lucu ya, agak susah. Nah, ini kila di sini dia musanna untuk muzakkar. Kalau kilta dia musanna untuk muannas. Zahabatil mudarrisatani kiltahuma. Nah, di sini mudarrisatani kiltahuma. Nah, baik catatan, bila lafaz-lafaz tersebut menjadi taukid, maka harus ada muakkadnya, yaitu lafaz yang dikuatkannya seperti dalam contoh di atas. Ya, tentu ada taukid, ada muakkadnya. Yang kedua, kalau tidak ada lafaz yang dikuatkannya, maka lafaz tersebut tidak menjadi taukid. Ya, misalnya la tajri nafsun. Ya, la tajzi afan, la tajzi nafsun. Apa la tajri nafsun? La tajri nafsun. Tidak ada jiwa yang berlari. Tidak ada satupun orang yang berlari. Nah, nafsun di sini ini bukan taukid. Kenapa? Karena nggak ada kata sebelumnya yang ditegaskan oleh nafsun di sini. Nah, jadi di sini dia bukan taukid. Jadi harus ada muakkadnya, harus ada kata yang ditegaskan sehingga dia menjadi taukid. Yang ketiga, bila menggunakan taukid maknawi, maka lafaz taukidnya harus diakhiri dengan domir yang sesuai dengan muakkadnya, baik dalam mufrad, musanna atau jamaknya. Seperti contoh dan mudzakkar dan muannas berikutnya. Musannanya, contoh di sini. Ja'al ustadzu nafsuhu. Ya, ini kan taukid maknawi, nafsun. Maka dia harus diidhofahkan kepada domir, yang mana domir ini harus sesuai dengan keadaan si muakkadnya, kata yang ditegaskan sebelumnya. Nah, ja'al ustadzu nafsuhu. Di sini dia muzakkar mufrad, maka nafsuhu di sini. Ja'atil mudarrisatu nafsuha. Hadaral mudarrisuna kulluhum. Hum. Kembali ke mudarrisun. Hadaral mudarrisani kilahuma. Hadaratil mudarrisatani kiltahuma. Hadaratil mudarrisatu kulluhunna. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya taukid itu adalah salah satu tabi yang mengikuti i'rab muakkadnya, kata yang ada sebelumnya. Dan dia harus sama i'rabnya. Kalau marfu, marfu, mansub, mansub, majrur, majrur. Dan kemudian kalau taukid maknawi harus digandengkan, harus disandarkan kepada dhamir yang sesuai dengan muakkad yang ada sebelumnya. Nah, itu pembahasan tentang taukid. Baik, tidak ada tugas, ya, maka ini tugasnya hanya disimak saja dengan baik. Disarankan lebih dari sekali ya. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.